kita bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali melalui media Zoom meeting untuk mendalami dan mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan atau disabdakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas berupaya meraih gelar ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan gelar-gelar pujian kepada hamba-hambanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang secara jelas gelar-gelar tersebut diiringkan dengan penjelasan tentang sifat-sifat mereka. Siapa yang memiliki sifat-sifat tersebut, maka Allah sebutkan dengan gelaran tertentu. Kita telah mendapatkan penjelasan dalam Al-Quran maupun hadis tentang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Ini gelaran dari Allah Subhanahu wa taala. Juga siddiqin disebutkan diantaranya dalam surat An-Nisa. Muhbitun, hamba-hamba yang tenang. Kemudian ahlullah, keluarga Allah, ini bentuk gelaran dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ulul albab disebutkan juga dalam Al-Qur'an, dan yang berikutnya ibadur rahman, hamba-hamba dari Allah yang maha pemurah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas Ibadur Rahman, gelar yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Furqan bagi hamba-hambanya. Siapa yang Allah berikan gelar dengan sebutan Ibadur Rahman? Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang gelaran ini dalam surat Al-Furqan dan menjelaskan sifat-sifatnya dalam rangkaian ayat tersebut dari ayat 63 sampai 76. Allah berfirman di antaranya pada ayat 63 dari surat Al-Furqan. Wa ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pemurah, hamba-hamba ar-Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Subhanallah. Hamba-hamba ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Apabila ada orang yang jahil, orang yang bodoh berbicara dengan mereka atau mengganggu mereka, mereka menghadapinya dengan kata-kata yang mengandung keselamatan, kedamaian. Tidak buru-buru menyikapinya. Ia tetap tenang dan menjaga kedamaian. Ini di antara penjelasan Allah berkaitan dengan gelar yang Allah berikan kepada sebagian hamba yang bertakwa. Wa ibadur rahman. Ibadur rahman adalah
sebutan pujian dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran terhadap hambanya yang bertakwa. Arti dari ibadur rahman sendiri adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Ini adalah satu gelaran dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa manusia kita mengenal misalnya dengan gelaran dia pangeran. Nah, itu satu gelar kehormatan. Pangeran dari mana? Pangeran dari keluarga raja apa? Nah, itu adalah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan pandangan ini dengan ibadur rahman, hamba Allah yang maha pemurah. Allah raja di raja, Allah maha pemurah. Maka bila seseorang diklaim sebagai hamba Allah yang maha pemurah adalah satu bentuk kemuliaan. Di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW ada beberapa makhluk yang penyebutannya dikaitkan dengan Allah. Dan itu adalah bentuk pemuliaan. Seperti ibadur rahman dalam ayat tadi. Kita juga menemukan Baitullah, rumah Allah. Itu adalah bentuk penghormatan. Ini rumah Allah. Hizbullah, tentara Allah. Duyufur Rahman, ya, para jamaah haji atau umroh diberi gelar oleh Nabi dengan Duyufur Rahman, tamu-tamunya Ar-Rahman, yakni Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Kemudian Nabiullah, nabi-nabinya Allah, Rasulullah, rasul-rasulnya Allah. Ini adalah penggandengan dengan kata Allah, penyandaran pada Allah merupakan bentuk pemuliaan. Penyandaran semacam ini merupakan bentuk pujian, pengagungan atau pemuliaan kepada sesuatu tersebut yang digandengkan dengan kata Ar-Rahman atau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya yang kita akan dalami sifat-sifatnya adalah ibadur Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Ar-Rahman. Ini salah satu asma Allah, Ar-Rahman. Dan sesungguhnya seorang hamba yang mendapatkan karunia rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah, maka itu adalah karunia yang paling besar. Sungguh karunia yang paling besar bila hamba disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 64 yang artinya kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak karena adanya karunia Allah dan kasih sayangnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Jika kamu nggak dapat kasih sayangnya Allah, maka kalian tergolong orang yang rugi. Karena kalau cuma dapat karunia dunia seperti rizki dan sebagainya, tanpa kasih sayang Allah, maka itu bagian boleh jadi istidrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bagi kita adalah mendapatkan kasih sayang Allah. Oleh karenanya dalam ayat yang lain, Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan kasih sayangnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Bila hamba mendapatkan karunia Allah, semisal dia sehat, semisal dia mendapatkan rizki, Allah karuniakan itu dengan kasih sayangnya, maka barulah kita bergembira. Karena yang terpenting kasih sayang Allah itu. Berbeda dengan ayat yang sebelumnya,
dapat karunia boleh jadi tapi tidak dengan kasih sayang Allah, maka merugi. Sedangkan pada Yunus 58 ini Allah menegaskan, kamu dapat karunia Allah plus dapat kasih sayangnya, itu yang terpenting. Maka bila itu engkau pastikan, maka bergembiralah. Allah menegaskan itu lebih baik dari kekayaan yang mereka bisa kumpulkan. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bila seorang hamba mendapatkan dan meraih gelar ibadur rahman, maka sungguh hamba tersebut telah dipastikan mendapatkan kasih sayang Allah. Semoga kita semua Bapak Ibu meraih gelar ibadur rahman. Selalu dilimpahkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mensifati, kita akan telaah sifat-sifat yang Allah telah tentukan dalam Al-Quran terkait dengan hambanya yang Allah sebutkan dengan gelar ibadur rahman. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-63 diawali. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna al-ardi khawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Apabila ada orang yang jahil berbicara dengan mereka atau menyapa mereka atau mengganggu mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Aku menciptakanmu untuk diriku, maka janganlah engkau bermain-main. Dan aku menjamin bagi dirimu dengan rizkiku, maka janganlah engkau merasa susah. Wahai anak Adam, carilah kasih sayangku. Bapak Ibu sekalian, tentu kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah. Maka Allah menyeru, carilah kasih sayangku. Niscaya engkau akan mendapatkan kasih sayangku. Jika engkau mendapatkannya, niscaya engkau akan mendapatkan segala sesuatu. Akan tetapi jika aku tidak mendapatkan dirimu, niscaya engkau tidak mendapatkan segala sesuatu. Sungguh, aku lebih baik bagi dirimu dari segala sesuatu. Allah yang kita kejar, yakni kasih sayang Allah yang kita cari dan kita kejar. Sebagaimana dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, carilah kasih sayangku, niscaya engkau akan mendapatkan kasih sayangku. Jika engkau mendapatkannya, niscaya engkau akan mendapatkan segala sesuatu. Allah menyebutkan tentang hamba yang dikasihi, ibadur rahman ini, dengan sifat-sifat yang Allah jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna al-ardi khawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ini sifat pertamanya. Hamba yang berinteraksi dengan sesama dengan sikap santun, tidak sombong dan angkuh. Sebagaimana Allah tegaskan pula dalam firman-Nya yang lain yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat ke-37, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Berjalan maksudnya adalah bergaul, berinteraksi dengan sesama. Jangan kamu berjalan, berinteraksi dengan sesama di muka bumi dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ini satu ujaran perumpamaan
yang Allah gunakan bahwa kita memiliki sifat yang lemah semua manusia. Tidak setinggi gunung, juga tidak bisa menembus bumi. Oleh karenanya jangan berlaku sombong. Hendaklah berlaku rendah hati. Itu yang diperintahkan dan inilah bagian dari salah satu sifat yang disebutkan sifat hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu. Kemudian sifat kedua dalam ayat tadi disebutkan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, jahil di sini maksudnya orang yang bodoh, orang yang belum tahu, orang yang mungkin terpeleset, orang yang mungkin salah. Itu satu sifat manusia. Ya. Mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, menghadapinya dengan damai, menghadapinya dengan menjaga keselamatan bersama. Apabila ada orang jahil dan buruk akhlaknya, buruk budi pekertinya, berbuat kejelekan terhadap mereka, mereka tidak membalasnya dengan kejelekan pula. Mereka justru memaafkan dan mengucapkan perkataan yang baik terhadap orang yang jahil tersebut. Dibedakan dalam Al-Quran orang yang jahil dengan orang yang zalim. Kalau orang yang jahil itu karena sifat manusia sering terpeleset, sering lupa, ya, atau kurang ilmu dan sebagainya, itu jahil. Sedangkan yang zalim itu menyengaja berbuat keburukan, itu jahil, zalim. Kalau penyikapan terhadap yang zalim, Allah berikan ruang untuk bahkan membalasnya pun tidak masalah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa 148, di mana Allah tidak menganggap suatu dosa orang yang membalas dengan ucapan buruk terhadap ucapan buruk dari orang yang zalim. Tapi untuk orang yang jahil, Allah sifatkan hambanya yang dipuji oleh Allah dengan ibadur rahman selalu menghadapinya dengan damai. Ya, memaafkan, berlapang dada. Kemudian sifat yang ketiga yang Allah cantumkan dalam surat Al-Furqan, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ini salah satu sifat yang disebutkan. Menyiapkan waktu malam hari untuk tetap sholat. Mereka mengisi waktu mereka dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Termasuk pada malam hari mereka melaksanakan sholat malam. Allah Ta'ala menyebutkan sifat hambanya ini pada beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang amalan sholat malam. Kita temukan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-17 sampai 18 Allah berfirman, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dahulu saat di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu mohon ampun di waktu sahur, yakni sebelum subuh. Beristighfar sebelum subuh dan diawali dengan sholat malam. Kemudian dalam ayat yang lain, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Maksud lambung mereka jauh dari tempat tidurnya adalah sholat malam. Ini pujian-pujian Allah terkait dengan hambanya yang melaksanakan sholat malam. Dan itu salah satu sifat yang disebutkan bagi hamba-hamba yang meraih gelar ibadur rahman, yaitu orang-orang yang melampaui malam hari dengan bersujud dan berdiri, yakni sholat untuk Tuhan mereka.
Kemudian sifat yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Allah firmankan, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Dan orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kekal. Sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Di antara doa yang mereka sampaikan kepada Allah adalah meminta agar mereka dijauhkan dari siksa api neraka. yakni ada perasaan takut akan azab Allah kelak di yaumil akhir. Maka mereka selalu berlindung dengan doa kepada Allah agar dihindarkan dari siksa api neraka. Alhamdulillah, insya Allah kita telah mengamalkan ini dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalimat dari bagian doa ini, wa qina adzabannar, jagalah kami dari azab neraka, memenuhi perintah Allah atau penyebutan dari Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 65 ini yang menjadi bagian dari sifat ibadur rahman. Mereka selalu memohon perlindungan dari azab neraka. Dan yang kita baca atau yang sering kita baca adalah doa yang diajarkan Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka. Kemudian sifat berikutnya, sifat kelima, Allah sebutkan dalam lanjutan ayat tadi. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, yakni tidak boros, dan tidak pula kikir. Pembelanjaan mereka itu di tengah-tengah antara yang demikian. Tidak boros juga tidak kikir. Dia qawamah. Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Pembelanjaan mereka itu di tengah-tengah antara yang demikian. Mereka adalah orang yang bersifat pertengahan dalam masalah pemanfaatan harta. Tidak berlebihan dalam pembelanjaan harta sehingga melampaui batas kebutuhan dan kemampuan. Mereka juga tidak berlaku kikir dalam harta mereka terhadap keluarga yang menjadi tanggung jawab mereka dan terhadap orang lain yang membutuhkan. Dalam firman Allah lainnya, Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal batsi fataq'ud maluman mahsura." Fataq'ud maluman mahsura. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, yakni kikir. Ini ungkapan kikir, tangan terbelenggu pada leher. Dan jangan kamu terlalu mengulurkannya, yakni boros. Sehingga kamu menjadi tercela karena kikir dan menyesal karena boros. Ini pengajaran dalam surat Al-Isra ayat 29 agar kita berlaku pertengahan dalam membelanjakan harta. Dan Allah sebutkan mereka yang mengamalkan ini bagian dari ibadur rahman, memiliki sifat hamba-hamba ar-rahman. Kemudian sifat berikutnya Allah firmankan dalam ayat ke-68, 69, 70 ini, saya bacakan terjemahannya. Dan orang-orang yang tidak menyembah sesembahan yang lain bersama Allah, yakni tidak menyekutukan Allah.
Tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak pula berzina. Membunuh ini bagian dari dosa besar. Yakni setelah kita dicegah jangan menyekutukan Allah, hendaklah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan jangan melakukan dosa-dosa besar. Barang siapa yang melakukan yang dilarang itu, niscaya dia akan mendapatkan balasan atas dosanya. Mereka akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Nah, ini dosa-dosa besar mereka hindari, kecuali orang-orang yang bertobat, yakni mungkin pernah terhilaf, tersalah, melakukan dosa-dosa besar, hendaklah segera bertobat dan menutupi dengan mengerjakan amal soleh. Maka merekalah orang-orang yang keburukan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Keburukannya diganti, ditutup oleh Allah dengan kebaikan bila ia bertobat, beristighfar atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Allah masih membukakan ruang untuk pengampunan bagi hambanya yang melakukan hilaf salah dalam dosa ini. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sifat keenam yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut adalah orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala dan tidak berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun. Menjaga benar-benar hubungannya dengan Allah sesuai dengan ikrar yang kemarin juga kita telah bahas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku beribadah, menyembah, dan hanya padamu ya Allah aku mohon pertolongan. Hanya satu-satunya Allah yang kita ibadahi dan satu-satunya Allah yang kita mohon doa kepadanya. Kemudian sifat yang ketujuh, komit tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya, seperti membunuh, berzina, durhaka pada orang tua, dan dosa-dosa besar lainnya berkaitan baik hablum minallah maupun hablum minannas. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sifat ke-8. Allah mensifati ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pemurah itu. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia itu bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar. Dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian mengisi aktivitasnya dengan amal-amal kebaikan. Apabila mereka secara sengaja atau tidak sengaja melanggar larangan, maka mereka segera bertobat dan melakukan amal soleh agar kesalahannya tersebut diganti oleh Allah dengan kebaikan sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Selanjutnya sifat yang ke-9 yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan tentang sifat hamba yang mendapatkan gelar ibadur rahman. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Dan orang-orang yang tidak menghadiri kegiatan zur atau sumpah palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat atau berfaedah, mereka berlalu saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Berkaitan dengan la yashhaduna zur, ada dua penafsiran dari para ulama ahli tafsir. Yang pertama, tidak menghadiri acara-acara kesirikan atau kemaksiatan. Ya, selalu menghindar, tidak ikut terlibat dalam acara kesirikan.
Ya, semisal kalau di kita di masyarakat mungkin ada Nyekar, Nyai Roro Kidul dan sebagainya, itu dia tidak akan hadir. Pawang hujan dia tidak melakukan apa terkait dengan itu, kesirikan semua. Ada pula yang menafsirkan dengan makna tidak melakukan persaksian palsu, tidak sumpah palsu. Ya. Demi Allah, padahal dia melanggar apa yang diikrarkan atau dijanjikan itu. Tidak melanggar sumpah palsu, juga tidak menghadiri acara-acara yang berbau kesirikan di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Sekali lagi, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka terhadap kedua orang tua. Ketiga, persaksian palsu. Nah, ini diulang sampai 3 kali oleh Nabi. Dosa paling besar adalah menyekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, dan persaksian palsu. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, dan persaksian palsu. Diulang oleh Nabi sampai 3 kali untuk menegaskan tentang hati-hati kita dalam melakukan dosa semacam ini. Menyekutukan Allah, durhaka sama orang tua, dan persaksian palsu. Kemudian ditambahkan oleh beliau perkataan dusta. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat wa idza marru billahwi marru kirama. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan tidak berfaedah, mereka berlalu saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi kalau misalnya ada orang mabok-mabokan gitu, ya udah kita harus menghindari, ya, menghindari keluar dari forum itu kalau memang di forum itu ada mabok. Ya. Ini salah satu sifat yang Allah sebutkan tadi. Dalam surat Al-Qasas Allah mengulang atau menegaskan tentang larangan ini. Allah berfirman yang artinya apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Kesejahteraan atas diri kalian. Kami tidak ingin bergaul dengan orang yang jahil. Ya, tadi pelanggaran-pelanggaran tidak kita mau bergaul dengannya, ya, mabuk-mabukan dan sebagainya semacam itu. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman pula yang artinya, dan sungguh Allah Ta'ala menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Jadi menyetop olok-olokan tadi. Kalau sudah stop ya masih kita boleh bergabung di situ. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, masih bergabung dengan komunitas yang kemudian kerjaan yang ngolok-ngolok agama, ngolok-ngolok Allah, tentu kamu serupa dengan mereka. Nah, tidak boleh kita berkumpul kalau sedang dibincangkan olok-olokan terhadap agama. Tapi kalau sudah berpaling dari olok-olokan itu, maka tidak mengapa seperti dalam ayat ini, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Baru kita bisa bergabung. Kemudian sifat yang berikutnya yang ke-10 dalam masih berkaitan dengan sifat ibadur rahman. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Tapi sebaliknya mereka bersikap sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Bukan yang
summan wa umyana, orang yang tuli dan buta. Sifat mereka yang lainnya apabila mereka mendengar nasihat, pengajaran agama dan teguran melalui firman Allah, mereka akan mendengarkan dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Hati mereka akan bergetar dan keimanan mereka akan bertambah dengan pengingatan ayat-ayat Allah. Bukan seperti orang yang tuli dan buta. Ini perumpamaan yang Allah sebutkan sebagai sifat ibadur rahman. Allah Ta'ala berfirman pula dalam ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal. Inilah salah satu sifat dari hamba yang Allah berikan gelar ibadur rahman. Selalu memperhatikan ayat-ayat Allah, menelaahnya dan menambah iman dan ketawakalan mereka. Bukan mereka hadapi dengan seperti orang tuli dan buta. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat ke-11 dan ke-12 yang Allah sebutkan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berkata atau berdoa di sini, doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini adalah komitmen. Doa komitmen untuk berbuat kebaikan pada keluarga dan berbuat kebaikan pada masyarakat di lingkungannya. Ya. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati bagi kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang bertakwa. Sifat yang ke-11 ini ditafsirkan, mereka adalah orang-orang yang peduli untuk menjadikan pasangan atau keluarga dan anak-anaknya menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha serta membahagiakan mereka. Peduli akan kebahagiaan keluarga. Dan sifat yang ke-12, mereka peduli pula kepada lingkungan masyarakat, orang-orang bertakwa. Makna pemimpin dalam ayat tersebut di atas adalah memberi manfaat kepada mereka. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa, adalah maknanya memberi manfaat pada mereka, pada lingkungan kita, pada saudara-saudara kita muslim. Berkaitan dengan doa ini, Bapak Ibu sekalian, diabadikan oleh Nabi SAW untuk menjadi pengingat bagi kita semua tentang sifat atau salah satu sifat dari hamba-hamba yang diberi gelar ibadur rahman. Nabi memonumenkan ya agar kita selalu ingat dengan raudah, taman, Raudatil Jannah, taman surga di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Ya. Bagaimana Nabi mendefinisikan raudah? Apa itu raudah? Yang doa-doa di dalamnya Allah kabulkan. Ketika kita ke Madinah, tentu kita salah satu amalan penting adalah kita berada di raudah, kita melaksanakan ibadah, sholat, zikir, kemudian berdoa, karena doa-doa diijabah.
bagi mereka yang berada di raudah. Nabi mendefinisikan raudah, yaitu sungguh di antara rumahku dan mimbarku ada sebuah taman yang merupakan bagian dari taman surga. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada sebuah taman yang merupakan bagian dari taman surga. Kita yang insya Allah telah mendatangi raudah ini, kita tahu di sebelah kiri ketika kita menghadap kiblat itu adalah rumah Nabi yang saat ini menjadi makam Nabi. Kemudian di sebelah kanannya ada mimbar Nabi yang biasa Nabi naik ke atas mimbar kalau Nabi sedang berkhutbah. Nah, makna yang tersirat dari hadis di atas adalah bahwa aktivitas Rasulullah SAW adalah berbuat baik kepada ahli rumahnya, keluarganya, ya, dan berbuat baik pada masyarakat atau umatnya. Yang itu dilambangkan dengan mimbar. Mimbar adalah pelayanan kepada masyarakat, memberi manfaat pada masyarakat dengan petuah-petuah Nabi SAW, dengan nasihat-nasihat Nabi dan pengajaran Nabi SAW yang dilambangkan dengan mimbar. Rumah adalah perlambang pengabdian Nabi untuk keluarganya, membahagiakan mereka. Siapa yang bisa mengamalkan kepedulian pada keluarga dan kepedulian pada lingkungan masyarakatnya, sungguh ia telah menempati taman surga. Dan itulah yang Allah abadikan sebagai salah satu sifat dari hamba ibadur rahman. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Kepedulian pada keluarga dan kepedulian kemanfaatan pada sesama di lingkungannya. Demikian sifat-sifat mulia dari hamba-hamba yang Allah sebutkan dengan gelar ibadur rahman. Saya rangkumkan dari sifat-sifat tadi Bapak Ibu sekalian. Dari sifat yang pertama, mereka santun dalam bergaul, rendah hati, tidak sombong dalam bergaul. Yang kedua, apabila ada gangguan dari orang-orang di sekitarnya, dia menelaah terlebih dahulu. Ini orang berbuat zalim atau berbuat jahil. Kalau dipastikan dia jahil, maka dia menyikapi dengan damai saja. Dia memberikan kemaafan, ya, kelapangan hati, dia damai saja. Kemudian ia melakukan ibadah, menjaga sholat, hingga sholat malam dia juga lakukan. Kemudian yang keempat, selalu berdoa agar dihindarkan dari siksa api neraka. Dan itu diwujudkan salah satu doa yang diajarkan Nabi, Wakina adzabannar, ya, dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian sifat yang kelima, membelanjakan harta tidak boros dan tidak kikir, tetapi pertengahan antara itu. Kemudian sifat yang keenam, tidak berlaku syirik, mentauhidkan Allah secara istiqomah, menghindari dosa-dosa besar, dan selalu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat kepada Allah. Kemudian sifat berikutnya, tidak menghadiri acara-acara yang di sana dimunculkan kesyirikan-kesyirikan atau keburukan-keburukan kemaksiatan. Berikutnya, bila diberi pengingatan oleh Al-Quran atau dengan Al-Quran, maka mereka tidak menghadapinya seperti orang yang tuli dan buta, tapi dia mau dan dengan sabar berniat untuk melakukan perbaikan dan mengamalkan apa yang diingatkan oleh Al-Quranul Karim. Kemudian peduli pada keluarga, membahagiakan keluarga, dan peduli pada masyarakat, memberi manfaat pada lingkungan masyarakatnya.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sifat-sifat itu telah dimiliki dan insya Allah kita berupaya untuk memilikinya, maka Allah janjikan dalam ayat penutupnya, Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka itulah orang-orang yang diganjar dengan surga karena kesabaran mereka. Sungguh untuk melaksanakan amal-amal yang Allah sebutkan sifat-sifat tadi perlu kesabaran. Dalam berinteraksi dengan sesama perlu kesabaran. Dalam mengamalkan ibadah perlu kesabaran. Dalam memberikan manfaat pada keluarga, pada lingkungan perlu kesabaran. Allah memuji mereka. Mereka itulah orang yang diganjar dengan surga karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut di surga itu dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Dan mereka kekal di dalam surga itu. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Mereka orang yang diganjar dengan surga karena kesabaran. Makna kesabaran di sini adalah bersabar untuk istiqomah, menjalankan kebaikan, dan bersabar untuk menahan diri dari melanggar larangan-larangan yang telah dijelaskan di atas. Bapak Ibu sekalian, kita berharap semoga kita semua dianugerahi Allah gelar ibadur rahman. Amin. Ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, mari kita simak, kita dengarkan bacaan tadabbur Al-Quran, surat Al-Furqan ini. Saya tayangkan tadabburnya, bisa sambil dibaca, bisa juga dilihat maknanya, sambil kita sama-sama mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita upayakan terus dengan kesabaran untuk meraih gelar ibadur rahman. Demikian Bu Lili yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya bila ada ingin bertanya atau mendiskusikan dipersilahkan. Baik Pak Ustadz, jazakallah. Silakan Bu Gomba pertanyaannya. Injih Mbak Lili, matur nuwun. Terima kasih Ustadz, terima kasih Mbak Lili. Saya ada pertanyaan Ustadz, tapi Silahkan. sebelumnya hendak mendengar dulu apa namanya tentang penutup Ustadz. Jadi Ustadz mengatakan penutupnya itu 7576. Itu isinya kan maksudnya hanya untuk kebaikannya saja. Jadi yang 77 itu karena untuk orang-orang yang salah itu tidak dipakai sebagai penutup pelajaran ini ya Ustadz. 77 itu sebagai penutup akhir ayat surat Al-Furqan. Ya, Betul. itu menjelaskan keseluruhan dari surat Al-Furqan. Tidak sebatas sifat ibadur rahman. Makanya sebagai penutup katakanlah Muhammad kepada orang musyrik, Tuhanmu tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu, kalau tidak ada ibadahmu. Tapi bagaimana kamu beribadah kepada Allah? Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak pasti azab akan menimpamu. Ini keseluruhan dari Al-Furqan ya. Dari pembeda itu. Jadi memang fokus kita adalah memang akhirnya tuh di 76 ya Ustadz ya. 76 yang mensifati tadi ya. Mereka kekal di dalam surga itu ibadur rahman tadi. Surga sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Itu menjadi targetnya dengan kita berupaya menjadi ibadur rahman. Begitu Bu Mbak. Iya, itu cantik sekali itu yang gambaran Raudha ya. Ya kita datang, kita lihat, tapi tidak termasuk pikiran bahwa yang ke sana adalah masyarakat. Jadi harus diperhatikan ini untuk keluarga dan jangan lupakan masyarakat. Itu cantik sekali ya. Sekarang pertanyaan saya, Ustadz,
ada dosa yang besar banget itu tadi Ustadz menyatakan bahwa apa yang Membunuh, ya. pertama dosa besar itu tidak menyekutukan Menyekutukan Allah ya, Allah, kemudian menyekutukan durhaka Allah dan sama kepada orang tua. orang tua ya, dan yang ketiga adalah sumpah palsu. Ya, Ustadz, segitu hebatkah dosa sumpah palsu? Di mana kesalahan yang hebat itu? Karena Ustadz, banyak sekali orang bicara seperti itu sehari-hari. Memang kalau tidak, kalau mensekutukan Allah atau orang tua, banyak orang-orang kalau berbuat mereka sembunyi ya. Tetapi sumpah palsu banyak banget Ustadz sehari-hari. Di mana kesalahannya kok diletakkan di dalam tiga bagian itu? baik. Orang yang sumpah palsu, sumpahnya kalau secara agama kan demi Allah kan gitu ya. Mm-mm. Nah, artinya dia hadirkan Allah sebagai saksi, padahal dia salah gitu. Ya, demi Allah saya bersumpah. Dia Allah menjadi saksi, Allah menjadi tamengnya. Berarti dia menzalimi Allah. Allah yang dijadikan hujah. Kalau dia salah, ya Allah ya dalam bahasa kita ya, gimana? Allah kok main-main begitu, mau melindungi yang zalim dengan disuruh tampil sebagai saksinya demi Allah gitu kan. Makanya Allah murka kalau dia menggunakan Allah untuk bersaksi palsu. Begitu, Bu. Misalnya Iya, ya bisa dipahami kan? Kan dia iya, bersaksi iya, iya. menjadikan Allah, dihadirkan Allah padahal dia mengimani Allah Maha benar. Mengimani Allah Maha tahu. Jadi seolah-olah dengan dia bersaksi demi Allah seolah-olah dia anggap Allah tidak tahu. Benar. Iya, Nah, betul. itu Jadi dosanya. itu untuk hal yang penting aja ya Ustadz ya. Jadi kalau yang orang-orang iseng itu kan sering sekali tuh, demi Allah kita gini gini gini. Nah, itu kan sehari-hari banyak sekali. Itu aja udah dosa besar ya Ustadz. Kalau konteksnya di situ adalah ucapan-ucapan yang artinya dia dosa, tapi tidak sekaliber dosa besar dalam pengertian sumpah Hmm. yang serius Iya, tadi. Itu kan iya, iya, iya. ucapan-ucapan Baik. keseharian ya sering di masyarakat kita kan gitu. Ya tidak Iya, diniatkan sumpah gitu, tapi hanya untuk betul. apa ya ungkapan-ungkapan keseharian ya. Iya, jadi Tapi itu kalau bukan sumpah yang misalnya di termasuk. pengadilan saat jabatan, Iya, misalnya itu iya. taruhan itu. Oh iya, jabatan ya Ustadz itu serius ya kalau jabatan ya. Iya, karena di atasnya Demi Allah, Quran lagi kan biasanya kalau di tanah air. betul, betul. Demi Tapi Allah, saya terkorupsi. begini, begini, begini di Iya. atasnya Quran. Nah, kalau dia menyalahi ya, naudzubillah min dzalik, dosanya besar. Iya, Ustadz. Baik, Itu Bu. yang tadi ada jadi perbedaannya ya antara di masyarakat biasa dan kalau sesuatu yang serius. Matur Iya, nuwun, Ustadz. sami-sami, Bu. Terima kasih, Mbak Lili. Makasih Bu Gomba. Silakan untuk yang Iya. lain. Belum ada lagi. Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik, eh, Bapak Ibu sekalian, kita Assalamualaikum. Oh, Bu Sofi, Waalaikumsalam silakan Bu warahmatullahi Sofi. wabarakatuh. Silahkan Bu Sofi. Ya, terima kasih Mbak Lili, Pak Farhad. Saya ini kok merinding sekali mendengarkan ini. Padahal ada beberapa kali yang pernah disampaikan ceramah Pak Farhad. Itu kalau mendengarkan ini tuh kayaknya Kak, waduh, kok saya masih kurang yang itu ya. Oh iya, saya masih kurang yang itu. Seperti begitu gitu loh. Jadi mencoba untuk seterusnya sih jangan seperti itulah insya Allah gitu loh. Amin, Nah, amin. saya ini kok ya Pak, boleh nggak kalau saya ini mendefinisikan ibadur Rahman itu hampir dan hampir sekali mirip dengan ulul albab ya Pak ya? Perbedaannya itu kok tipis sekali ya. Kalau di sini di ulul albab kan secara selalu mencari ilmu gitu. Ini boleh nggak ureanya bagaimana tuh Pak kalau ibadur Rahman dengan ulul albab itu Baik, bagaimana Pak? ya. Artinya mereka semua ini masuk semuanya dalam lingkup orang hamba-hamba yang bertakwa dan hamba-hamba yang soleh kan. Itu secara Ya, keseluruhan.
Tapi memang ada kehususan-kehususan karena sifat-sifat khusus yang Allah sebutkan. Seperti misalnya gelar Ahlullah, keluarga Allah yang pernah kita bahas. Ya, Yaitu tanda ciri khususnya Ahlullah, dia suka baca Quran gitu kan. Mentadaburi ya, Quran itu masuk gelar Ahlullah. Bukan berarti kalau Alhamdulillah. Ahlullah dia kemudian nggak sholat. Kalau nggak sholat ya dia tidak menjadi bagian dari hamba yang bertakwa. Walaupun tidak disebut secara khusus bagi gelar tadi. Alhamdulillah. Demikian juga ulul albab itu orang yang bertakwa juga tapi dapat gelar khusus karena sifat utamanya yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Yang pertama, mereka mentauhidkan Allah, berarti sama dengan ini tadi ya. Iya, Ada yang kesamaan. Yang kedua, mereka selalu menuntut ilmu, ya, berpikir, iya. ya, itu sifat ulul albab. Kemudian juga menyambung silaturahim itu ulul albab, ya, menyambung silaturahim, Menyambung. menyambungkan Iya. apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Nah, itu sahabat, kerabat itu semuanya bagian dari sifat ulul albab. Tapi di Ibadur Rahman ini tadi yang disebut bukan menyambung silaturahimnya, tapi memberi manfaat pada lingkungannya dan pada keluarga. Nah, itu pensifatan secara khususnya. Ya, insya Allah kita juga meraih ulul albab, juga meraih Ibadur Rahman, ya, sama-sama kita raih. Begitu Bu Sofi, ada penekanan-penekanan khusus ya pada gelar-gelar. Misalnya juga sebenarnya pada manusia ketika ada gelar-gelar, misalnya gelar akademik misalnya gitu ya. Kalau di situ disebut dia insinyur sipil misalnya. Ya, insinyur sipil, otomatis di dalamnya kan ada dia tentu ahli matematik juga. Iya. Tapi tidak disebut, tapi secara gelarannya sipil gitu ya. Walaupun dia mempelajari matematik, mempelajari statistik, itu selalu ada di situ. Ilmu yang lain juga sama. Begitu, hanya penekanan khusus dari sifat-sifat yang utama itu yang disebutkan. Begitu Bu Sofi. Oh, jadi bedanya itu tadi ya Pak, menyambung silaturahmi ya Pak ya. Jadi Ya, silaturahmi yang putus ya bisa silaturahmi kembali begitu ya. ya Jadi itu bedanya untuk gelar tipis ulul sekali albab. ya Pak, tipis sekali. Ya, Lalu penekanan aja Bu, penekanan dari sifat-sifat tertentu. terus apa tuh senang menuntut ilmu begitu ya Pak ya. Ya, Jadi menuntut ilmu itu yang ulul albab begitu. betul Jadi ya. itu jadi sedikit sekali sebetulnya bedanya ya Pak. Iya, Sedikit sekali. mungkin tidak ada beda, hanya Heeh. penekanannya. Hmm. Untuk meraih gelar ini, yang ditonjolkan ini. Untuk meraih gelar yang satu, yang ditonjolkan ini. Begitu. Ya, lalu Pak, begini yang kedua ini. Sederhana sekali sebetulnya. Ini saya selalu berulang-ulang bertanya pada Pak Farhat. Kalau kita memberi saran atau memberi nasihat pada orang lain, kita dengan tentu kita melihat waktu dan tempat lah, dengan lihat suasana yang lain. Terus ini ada kata yang diberi nasihat itu kan ada yang menerima dengan baik, senang, ada yang kelihatan kurang terima. Itu buat kita biarkan saja ya Pak ya, gitu ya, tidak usah dihirau begitu. Toh kita sudah minta maaf. Bisa begitu Pak. Kalau yang Ya, yang orang tuh eh, sudah kita diberitahu kok harus semberut. melihat siapa yang kita berikan nasihat itu, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Allah mengungkapkan ada 3 ya cara kalau kita menyampaikan kebenaran atau kepada nasihat gitu ya, ada 3. Bil hikmah, yang kedua nasihat yang baik gitu ya, dan nasihat-nasihat yang menyentuh. Jadi beda tergantung orang yang kita hadapi. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan satu hal, ternyata reaksi dia belum pas gitu ya, maka kita coba cara yang lain gitu. Ya, cara yang lain. Kita coba lagi cara yang lain. Begitu caranya Bu Sofi. Jadi menghadapinya bisa beda-beda. Untuk setiap Ya, orang tergantung dari sikap orang tersebut menanggapi nasihat atau teguran kita. ya maksud saya Pak, kalau
kita itu siap menerima risiko karena Iya. kita itu merasa benar dan merasa tahu begitu. Jadi andaikan dia itu terus menerima dengan cemberut atau terus nanti waktu bergaul kemudian di tempat yang lain terus apa itu air Ya, mukanya artinya kita biar saja ya Pak itu kita menerima biar risiko saja, begitu. ya, enggak Oh apa-apa, iya. biar. Tapi Iya. kita sudah tahu cara begitu. Nanti kalau kita memerlukan nasihat ulang kepadanya, itu mungkin dicari teknis yang lain, cara yang lain, sampai Iya. menemukan pasnya, gitu. Kan ada upamanya Pak begini Pak, pernah bekerja kan semuanya taruhlah sekitar 22.200 itu kan nanti ada yang ketemu di sana, di sini, di sana, di sini. Jadi mereka tentulah tahu kepada pemimpinnya ya, kalau pemimpinnya kan nggak akan hafal dengan sekian puluh ribu upamanya begitu. Jadi kita itu ya Pak, ya Bismillah, ya andaikan dia cara menerimanya kurang enak ya biarkan saja dulu, nanti kita ulang lagi gitu Pak. Iya, Mungkin begitu. ya, enggak apa-apa, kita sabar. Iya. Iya. Jadi kita nggak punya ini loh apa namanya risiko kepada Allah gitu ya Pak ya. Ini kan Iya, kita enggak. berjuang untuk menegakkan kebenaran Iya, Bismillah iya. gitu. Gitu ya Pak. Perlahan dengan kesabaran. Jadi Iya, ya hati kita ini tenang-tenang aja lah ya Pak ya, kira-kira Iya, kalau kita sudah merasa benar gitu. Ini suka pikiran terus loh Pak Farhat. nggak usah pikiran. Makin tua kok makin Oke, baik Bu Sofi, terima makin kasih. banyak teman-teman terdahulu yang kenalan-kenalan terdahulu yang lu kok menimbulkan begini begitu taruhlah gitu. Iya, Aduh, iya. jadi saya tuh kadang-kadang kan tadi bukan urusan kita lah, sudah diemin aja masa begitu. Iya. Gitu loh Pak. Nanti kita ingat Baik, ya, pelajaran. insya Allah. Loh, orang salah kok dibiarin aja umpamanya gitu loh Pak. Enggak apa-apa. Jadi harus punya hati yang tegar ya, biar aja lah risiko apapun gitu ya Pak. Siap Bu, tegar ya. Ya, terima kasih. Terima Baik, kasih Seng Lili. sama-sama Bu. Terima kasih Bu Sofi. Silakan untuk yang lain. Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada lagi Pak Ustadz? Sejauh ini memang sejauh mana? Sejauh sampai Jauh Bogor. mata memandang. Baik Bu Lili, terima kasih semuanya Bapak Ibu, semoga selalu sehat walafiat dan terus bisa berikhtiar untuk kita sama-sama mengupayakan bisa tergolong hamba yang meraih gelar langsung dari Allah dengan gelar Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.